Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Zulika Putri, NIM 1814080029 dari jurusan Tadris IPA Fisika A UIN Imam Bonjol Padang dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Materi selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu topik 5 bab 4. Di mana ada 3 poin di sini. 1. Hasil penelitian, yang kedua, pembahasan, dan yang ketiga, keterbatasan penelitian. Masuk kepada materi pertama yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisis objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memisahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbentuk prinsip-prinsip atau teori. Bagian hasil dalam suatu karya ilmiah bukan untuk menafsirkan hasil penelitian, karena penafsiran tersebut termasuk dalam bagian diskusi atau pembahasan. Pada bagian hasil, Anda harus bertujuan untuk menceritakan temuan Anda tanpa mencoba menafsirkan atau mengevaluasinya. Selain untuk memberikan tautan ke bagian diskusi, sangat mudah untuk memasukkan terlalu banyak informasi ke bagian hasil dan mengaburkan temuan Anda. Temuan penelitian itu sendiri meliputi A. Data yang disajikan dalam tabel, grafik, dan gambar lain dapat ditempatkan di antara teks penelitian atau di halaman terpisah. Yang B. Analisis kontekstual dari data tersebut yang dijelaskan artinya dalam bentuk kalimat. Yang C. Laporkan pengumpulan data, rekrumen, atau partisipan. Yang D. Data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian utama. Yang E. Temuan sekunder atau hasil sekunder, analisis subbab, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembahasan. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperoleh. Pembahasan dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritis dan aspek metodologis. Pada aspek teoritis diperlukan dijelaskan dan dibandingkan antara premis yang sudah digunakan untuk membangun hipotesis dengan kenyataan empiris di lapangan. Apabila teori yang ada belum mampu menjelaskan fenomena tersebut, dapat digunakan logika, baik deduktif maupun induktif. Pada aspek metodologis, bahwasanya tidak ada penelitian yang sempurna, sedikit banyak akan mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian itu perlu mengkaji hasil penelitian tersebut, apakah dipengaruhi oleh kontribusi langkah-langkah metodologis yang sudah dilakukan. Pembahasan harus dilakukan dengan analisis mendalam terhadap hasil penelitian. Berdasarkan data yang ada, peneliti menafsirkan data tersebut dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian. Pembahasan juga perlu dilakukan dengan melakukan perbandingan hasil penelitian yang diperoleh dengan hasil penelitian sebelumnya. Lanjut kepada poin ketiga yaitu keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Contohnya, keterbatasan dalam konteks PTK misalnya. A. Dampak variabilitas waktu tindakan.
Tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian. Yang B, kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Yang C, kesungguhan observer dalam mengamati proses belajar siswa saat penelitian dilakukan berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Baiklah, ini adalah referensi dari materi yang saya paparkan tadi. Semoga bisa dapat lebih memahaminya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari topik kelima bab 4. Kalau ada kata-kata yang salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.